supaya setiap ceramah bisa dibayar. Kalau hanya tujuan duniawi, rugi sekali saya masuk Islam. Rugi sekali saya masuk Islam. Rugi sekali. Jerman menggaji saya dengan gaji ratusan juta rupiah. Saya tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi terpenting bagi Anda. Sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe dan like, dan Anda aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapat informasi-informasi terpenting dalam channel ini. Dan silakan share video ini agar informasi ini terus-menerus berkembang. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi birabbi'il awal wa ja'abadahu birabbi isani wa ansala kitaban hudan wa nuran wa ansala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa arabihi wa nailal amani. Asyhadu an la ilaha illallah rahmani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma'lam takunu ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isatun yakulunara bisitatin al umara'u bil ju'uri wal arabbu bitasubih wa alurustaqi bil jahli wa dahikinu bil kibri wa tujaru'u bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati ashab, an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi wa amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang mulia, pemerintah Kabupaten Tamiang dalam hal ini berhadir bersama-sama dengan kita camat bendahara, para mukim, para lurah kecil, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam 1438 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Desember tahun 2016 Miladiah. Dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau
Kalau sampai pada malam, jam dan detik ini kita masih bernafas, itu tandanya masih ada peluang dan kesempatan dari Allah untuk menyuruh, memerintahkan kita menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Tidak ada yang tersisa ketika anak cucu Adam dipanggil menghadap di pelataran kiamat. La tasalu qudama abdin yaumal kiamati kitabal yalqahu mansurun. Kitab kehidupan dibukakan di hadapan mereka, terkapar di pelataran kiamat. La tasalu qudama abdin, tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya 4 perkara. An umri fima afna, umurmu dengan apa kau habiskan. Bahkan jasad di dalam tanah ditanya oleh Allah, wa an jasadihi fima ablahu, jasadmu dengan apa engkau rapuhkan. Dan yang ketiga, wa an ilmi wa amila bihi, ilmumu dengan apa engkau gunakan. Dan yang keempat, wa an mali min aina iktasawa wa fima anfaq, hartamu dari mana kau dapat dan untuk apa engkau belanjakan. 4 pertanyaan itu saja yang ditanya oleh Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada ditanya berapa istrimu, ada berapa rumahmu, apa pangkatmu di dunia, apa jabatanmu di dunia. Enggak ada itu. Yang ditanya adalah umur kita. Makanya di dalam rentang perjalanan sejarah Islam ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama adalah bulan Muharram. Alhamdulillah illazi muharrama awrasinin wajallah syahron mubarakan liqaumil mu'minin. Bulan Muharram adalah bulan yang penuh berkah bagi orang beriman. Alhamdulillahillazi muharrama awrasinin wajallah syahron mubarakan liqaumil mu'minin. Kenapa Allah memberikan Muharram itu sebagai berkah bagi orang beriman? Mengapa? Karena Allah tahu di depan bulan Muharram ini ada bulan Tasyrik, hari raya orang-orang kafir yang disebut dengan tahun baru Masehi. Setelah Muharram ada bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan Rajab, arsadal ukula ila tauhid wahadaha wa auduha adillata wahdaniyati wajallah wa abtala bimurukinil haq subhal batil. Pertarungan antara hak dan batil, logika dan iman, yang kita kenal dengan peristiwa Nabi menembus Sidratul Muntaha, Isra wal Mi'raj. Dan yang ketiga yang diharamkan Allah adalah bulan Ramadan. Alhamdulillahillazi ramdana sahru siyami bil barakati, bulan yang penuh berkah, bulan yang diwajibkan untuk berpuasa saum Ramadan. Lazi jahada bilai haqqa jihadihi wa badala juhdah. Dari keempat bulan yang diharamkan oleh Allah ini, ada di antara Muharram dengan Rajab, 1 bulan dalam sejarah, 1 kali dalam catatan sejarah yang pada sebagian besar umat Islam dirayakan, yang pada malam ini juga kita rayakan, namanya Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi sebagian kecil umat Islam ada 0, sekian persen yang mengatakan bahwa Maulud Nabi ini katanya bidah. 0, sekian persen umat Islam mengatakan Maulud Nabi ini adalah bidah, tidak boleh dirayakan. Dari beberapa peristiwa hadis, tidak ada Nabi berkata, nanti kalau sudah tiba tanggal 12 Rabiul Awal, tolong diperingati hari kelahiran saya. Nabi orang yang tidak suka dipuji, beda dengan kita, senang dipuji. Amin. Nabi tidak suka dipuji, makanya tidak ada Nabi perintahkan dalam hadis
rayakan, laksanakan hari kelahiran saya. Itu nggak ada. Coba cari dalam hadis, kalau kita berdebat, cari, tidak ada. Tetapi kita orang yang sudah diberikan nabi, diberikan rasul dalam sejarah. Kita ini orang di Asia ini tidak ada sebenarnya orang yang boleh memegang kebenaran. Nabi Ibrahim diutus hanya kepada kaumnya. Nabi Musa diutus hanya kepada nenek moyang Bani Israel. Nabi Isa diutus hanya kepada anak cucunya Bani Israel. Nabi Muhammad datang, barulah semua umat manusia bisa memeluk agama tauhid Islam. Yang hidup di negara Asia, negara Eropa, negara Amerika, negara Afrika, benua Australia, semuanya dulunya kafir terhadap Allah. Anda dengar tadi sambutan pembawa acara, dari alam jahiliyah menuju kepada alam terang benderang. Dari alam yang tidak mengenal kebenaran datang kepada kebenaran. Nah, itulah tugas Nabi Muhammad. Diutus beliau, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Kata Allah, kami sudah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kamu, dari antara kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu kitab dan hikmat, ma'lam takunu ta'lamun, bahkan rahasia yang belum kamu ketahui. Kitab dan hikmat ini adalah Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Saya masuk Islam bukan karena keterangan dari orang Islam. Mohon maaf, sekali lagi, saya masuk Islam bukan karena orang Islam yang menjelaskan saya tentang Islam. Tidak ada. Dan saya masuk Islam tidak tertarik dengan sikap orang Islam di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, nggak ada satupun umat Islam yang membuat saya tertarik. Saya masuk Islam sebagaimana dibacakan Qori tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Saya masuk Islam karena kebenaran akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di Indonesia pakai nama Muhammad, tukang nyolong HP. Pakai nama Muhammad, penjual narkoba. Bahkan ada Muhammad yang paling fenomenal, Muhammad Nasaruddin, tukang nyolong uang negara. Contoh apa dari umat Nabi semacam ini? Bahkan baru-baru ada juga yang sudah mau mati. Kalau bicara sudah gagu. Muhammad Syafi'i Ma'arif, tukang bela-bela kafir Ahok. Contoh apa yang harus saya lakukan? Ada satu suku di tempat saya di Manado, sekarang sudah menjadi provinsi tersendiri, namanya Gorontalo. Orang Gorontalo semuanya Muslim. Tidak satu pun dari orang Gorontalo yang saya jadikan contoh dan teladan untuk saya masuk Islam. Kenapa? Kenapa? Karena sikap orang Islam yang ada di Indonesia ini tidak bisa menjadi contoh. Bayangkan, sudah ulama, sudah pejabat, bela-bela orang-orang kafir. Hanya karena sesuap nasi, hanya karena rupiah, hanya karena perut. Memimpin jemaat Kristen, saya pendeta yang mempendetakan para pendeta. Saya tidak pernah berhenti berdakwah.
dan tidak pernah meminta umat Islam mendampingi dalam berdakwah. Tadi saya mau dijemput di bandara oleh panitia di sini dari Medan. Saya katakan kalian duluan. Saya datang di Aceh Tamiang sini sendiri karena memang saya tidak mau dikawal-kawal. Tahun 2006 Allah memberikan hidayah kepada kami sekeluarga. Saya, istri, dan 3 orang anak konsisten. Ada yang bilang begini, oh kalau mu'alaf ini kan belum tentu dia kuat dalam Islam. Justru Bapak Ibu yang saya belum percaya kalau cinta kepada Islam. Kalau saya sudah terbukti, hanya karena Islam saya berani tinggalkan pendeta, saya berani tinggalkan gaji yang besar, saya berani putus hubungan dengan keluarga karena Islam. Jadi sudah terbukti kecintaan kepada Allah, wa'atiullah wa'atiur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, sudah terbukti. Nah, kita bukti apa yang kita berikan? Masya Allah, bersolawat kepada Nabi, bukan sebatas itu. Hari ini bersolawat, besok murtad. Hari ini bersolawat, besok menjual-jual akidah. Hari ini bersolawat, besok membela-bela orang-orang kafir. Kata Allah, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Nih, keras sekali kalau Allah berfirman. Kalau menurut manusia saya mantan pendeta, tapi menurut Allah saya mantan binatang yang jadi manusia. Kalau binatang, orang kafir disederajatkan, disamakan oleh Allah dengan binatang, maka binatang tidak boleh membaca Al-Quran. Yang bisa membaca Al-Quran ini adalah orang Islam yang bukan sembarang orang Islam. Seperti tadi Ustadz Qori'ah itu yang bisa membaca Al-Quran. Tidak semua orang Islam. Nah, yang jadi persoalan adalah mengapa? Karena Al-Quran dibaca oleh orang yang tidak beriman, orang kafir. Siapa yang suruh? Yang suruh adalah para politikus bangsa ini. Ini kopiah saya ini kalau di warung, di pasar, harganya ini cuma 150.000, namanya Awing. Sorban saya ini sejak saya masuk Islam 2006, harganya ini cuma 36.000 rupiah. Tapi untuk memakai kopiah dan sorban ini tidak sembarang orang yang boleh mengenakannya. Nah, sekarang orang-orang kafir mulai pakai. Ahok disuruh pakai kopiah, lalu yang duduk di bawah Surya Paloh, orang Aceh kan itu, Surya Paloh, Wiranto, Novanti, baru Ahok disuruh pidato. Ini persoalan. Wa minanas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tetapi mereka menipu orang-orang beriman. Para munafikin yang bekerja sama dengan kafirin, yang kemudian Islam dikepung. Inilah sekarang kita melaksanakan Maulud Nabi. Hadis Nabi SAW, istatun yadkulunaro bisitatin, ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara bil ju'uri, pemerintah yang sewenang-wenang. Al-umara bil ju'uri, pemerintah yang sewenang-wenang. Saya kemarin berkeliling Indonesia, besok saya ke Banjarmasin, saya katakan di masjid-masjid, kalau pemerintah adil kepada mayoritas
masyarakat Indonesia, artinya kepada orang Islam, insya Allah minoritas itu akan terlindungi. Tapi sementara ini, sejak pemerintahan Jokowi, kelihatan sekali beliau pincang dan adil kepada minoritas. Inilah jadinya ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Saya ini orang Manado yang sudah 10 tahun tinggal di Jakarta. Setiap kali Ramadan, setiap kali Idul Fitri, saya tidak pulang ke Manado. Kenapa? Karena di Manado sana keluarga saya kafir kebanyakan. Orang Jawa mudik ke Jawa, orang Sumatera mudik ke Sumatera, orang Kalimantan mudik ke Kalimantan. Muhammad Yahya Waloni dan keluarga tinggal di Jakarta. Di saat kami tidak mudik, kami keliling Jakarta, putar selama Idul Fitri. Jakarta itu seperti kota mati. Jakarta seperti kuburan, tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena orang-orang Islam pulang kampung. Bagaimana kira-kira kalau tidak ada orang Islam di Indonesia ini? Apakah Indonesia ini bisa diberkahi oleh Allah? Tidak akan diberkahi oleh Allah. Sunyi Jakarta. Artinya apa? Begitu Jokowi memimpin, Masya Allah, orang bakar masjid di Papua diajak makan di dalam istana. Ini itu yang dikatakan oleh hadis, wal umara'u bil ju'uri, pemerintah yang sewenang-wenang. Nah, mayoritas umat Islam, kita bukan negara agama. Indonesia ini bukan negara agama, tetapi Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam. Saya masuk Islam, saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya nggak pernah bergabung dengan organisasi Islam manapun. Saya menegakkan Islam, berdakwah sendiri. Kemana-mana menegakkan, mengatakan kepada umat Islam bersatu. Kumpul kita di Monas, di Taman Mini. Saya 4 November kumpul bersama-sama melihat umat Islam bersatu di lapangan. Kenapa? Kenapa kumpul? Ada makna, bukan karena Ahok. Karena Allah melihat bahwa umat Islam sudah meninggalkan Al-Quran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ukhuwah di dalam Islam mulai terpecah-pecah. Sesama muslim mengkafir-kafirkan, sesama muslim membidah-bidahkan. Bahkan kalau kita masuk ke masjid, ada orang-orang yang berkata bahwa kalau tidak mengikuti golongannya di dalam Islam, maka kita akan masuk neraka. Saya begitu masuk Islam, tidak ada organisasi Islam manapun yang saya berlindung. Saya berdakwah kemana-mana dengan cara pribadi. Biasanya dengan istri. Istri saya yang membaca Al-Quran, saya yang berceramah. Satu keluarga masuk Islam, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan masuk Islam karena mau menikah, bukan. Masuk Islam karena petunjuk hidayah dari Allah. Masuk Islam bukan karena ikut-ikutan, tidak. Rugi saya. Oh, saya mau masuk Islam. Kenapa? Kalau tidak masuk Islam nanti saya tidak dapat pekerjaan. Pekerjaan saya di kafir, digaji oleh Jerman $13.000 setiap bulan. Yang namanya pendeta itu difasilitasi dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Apalagi pemimpin para pendeta. Apa yang saya cari dalam Islam? Apa yang kami kejar? Oh, mau jadi ustadz, supaya habis ceramah pulang bawa amplop. Mau jadi ustadz, kenapa? Supaya setiap ceramah bisa dibayar. Kalau hanya tujuan duniawi, rugi sekali saya masuk Islam. Rugi sekali. Jerman menggaji saya dengan gaji ratusan juta rupiah, saya tinggalkan. Dan ada satu ada tabiat orang Manado. Kalau sudah masuk Islam, jangan coba-coba mengaku sebagai keluarga dan tidak bisa pulang lagi ke Manado. Jadi kami memperjuangkan Islam ini, masuk Islam ini bukan sembarang.
Bukan tidak ada pengorbanan. Pengorbanan kami luar biasa beratnya. Bahkan sudah aman begini, Bapak Ibu Camat, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, kalau jalan kemana-mana bebas. Jamaah berjalan kemana-mana bebas. Tapi manusia seperti saya yang dari kafir masuk Islam, tingkat kewaspadaan kami tetap tinggi. Kami dicaci maki, kami dihina-hina, kami bahkan ingin dibunuh cuma karena kecintaan terhadap Islam. Sudah mengaku beriman dari nenek moyang keluarga Islam. Bahkan ada anak muda itu di Jakarta namanya Nusron bin Basuki Cahaya Purnama. Anak kandungnya Ahok namanya Nusron. Orang-orang inilah yang menjual-jual Islam. Saya katakan kepada jamaah di Jakarta di mana-mana, kita sekarang ini bukan berkelahi dengan orang kafir, kita sama-sama umat Islam diadu oleh orang-orang kafir. Saya waktu pendeta dulu, bagaimana hancurkan Islam? Pakai orang Islam. Bagaimana merusak Islam? Pakai orang Islam. Ini yang sudah terjadi. Orang bikin maulud bilang bidah. Orang bikin yasinan dibilang bidah. Bahkan masuk ke masjid saya dengar katanya kalau kaki celana itu tidak terangkat begini maka manusia laki-laki muslim itu tidak masuk surga. Ada di Medan bilang sama saya, Ustadz, masjid kami pecah. Kenapa? Katanya kalau imam masjid tidak pakai jenggot itu sholat tidak sah. Oh, kalau begitu gampang, suruh saja kambing jadi imam supaya sah. Bahkan ada yang bilang kalau baju celananya tidak sampai terangkat begini, sholat tidak sah. Nanti saya bilang kalau orang Islam mati, begitu masuk surga ada malaikat yang tukang ukur kaki celana di sana. Berapa panjang kaki celanamu, Dek? Diukur dulu. Ini semua adalah cara-cara bagaimana supaya Islam pecah. Makanya saya kemana-mana tidak pernah berdakwah, oh saudara sholat buka kaki selebar ini. Nggak pernah. Tujuan dakwah saya cuma dua. Mengokohkan iman saudara muslim dan memanggil orang-orang kafir supaya masuk Islam. Buktinya sudah banyak, sudah ribuan yang masuk Islam. Bahkan setiap tempat saya berdakwah, orang yang tadinya tidak sholat, bajingan, tidak mau dekat dengan masjid, jadi dekat, jadi sholat. Bahkan yang berdakwah membuat jamaah lari dari masjid. Nah, ini semua adalah cara orang-orang kafir supaya memisahkan umat Nabi, memacaukan perhimpunan, persatuan di dalam ukhuwah Islamiyah. Timur Tengah sudah kacau, Suriah sudah kacau, Aleppo dan lain sebagainya. Indonesia mau dibuat begitu juga. Makanya kita perlu bersatu. Peringatan Maulud Nabi adalah bagaimana mencontohi kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah wal Arabu bitasubi, orang-orang Badui yang fanatik kesukuan. Jadi katanya kalau bukan suku saya, orang tidak mungkin Islam. Islam bukan begitu. Nabi Muhammad SAW dia datang kepada seluruh suku, kaum, bangsa dan bahasa. Dia tidak hanya datang kepada orang Jawa, kepada orang Aceh, kepada orang Kalimantan, kepada orang Amerika. Dia tidak hanya datang kepada orang Afrika, dia datang kepada semua manusia. Alhamdulillah hillazi arsala rasulillahi rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat bagi alam semesta. Nabi Isa datang, pengikutnya hanya 12 orang, khusus kepada Bani Israel. Dan yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu jangan kita kategorikan, oh kalau bicara Nabi Isa berarti Kristen. Enggak. Kristen tidak ada hubungannya dengan Nabi Isa. Kristen tidak ada hubungannya dengan kitab Injil. Jadi seolah-olah pemahaman kita umat Kristen dan Islam, kalau bicara Injil Kristen, kalau bicara Taurat Yahudi,
Kalau bicara Al-Quran, Islam. Nabinya orang Yahudi, Musa. Nabinya orang Israel, Isa. Nabinya orang Islam, Nabi Muhammad. Seolah-olah Al-Quran, Injil, Taurat itu katanya beda. Itu pemahaman yang ada pada kita. Injil, Nabi Isa. Nabi Isa, Kristen. Taurat, Nabi Musa. Nabi Musa, orang Israel. Nabi Muhammad katanya Al-Quran. Agamanya Islam. Salah. Kitab orang Kristen bukan Injil. Kitab orang Kristen adalah Perjanjian Baru. Nabi mereka bukan Isa. Nabi mereka adalah Yesus. Kitab orang Yahudi bukan Taurat. Kitab orang Yahudi adalah Talmudis Israel. Dan kitab umat Islam itulah Taurat, itulah Injil, itulah Zabur. Semua kitab yang dibawa oleh nabi-nabi ke dalam dunia ini, itulah yang namanya sekarang Al-Quran. Maka kita umat Islam diwajibkan untuk mengakui pengakuan ada 5. Yang ketiga dan keempat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi-nabi, rasul-rasul, termasuk di dalamnya Nabi Isa dan Nabi Musa. Nabi Isa inilah nabi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad. Coba sekali-sekali kalau acara maulud Nabi begini, baca Al-Quran, Quran Surah As-Saff 61. Itu jelas sekali. Wa'id sekolah Isa bin Maryam, ya Bani Isra'ilah, ini Rasulillah ilaikum musadi kalimah baina yadaya minat taurati wa mubasisron bi rasulil ya'ti min badismuhu Ahmad falama ja'akum bil bainati qalu Isa sir mubin. Dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelumku, Taurat. Tetapi akan datang seorang nabi, seorang rasul bernama Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Jarak antara Nabi Isa dengan Musa 3.500 tahun. Sebelum datang Nabi Muhammad, Nabi Musa sudah diberitahukan oleh Allah Ta'ala di Gunung Torsina. Ini atau itu ummata Muhammadin nur aini kaila yadruhum julmatani. Kata Allah, wahai Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammadin, kepada umat Muhammad 2 cahaya. Faqala Musa, manur aini ya Rabbi. 2 cahaya apa itu ya Tuhanku? Nurul Quran wa nurul Ramadan. Cahaya Quran dan cahaya Ramadan. Wa ma julmatan ya Rabbi. 2 kegelapan apa ya Tuhanku? Zulmatul qabri wal yaumal kiamati, untuk menerangi umat Muhammad dari kegelapan kubur dan hari kiamat. Artinya apa? Sebelum datang Nabi Muhammad 4076 tahun, umat Nabi Muhammad ini sudah dimuliakan oleh Allah melalui firman yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. 3.500 tahun setelah wafatnya Musa, maka Allah berfirman melalui Nabi Isa. Diutuslah malaikat Jibril. Wahai Jibril, sampaikan kepada Isa, ini wahyu yang diturunkan dalam Quran Surah As-Saff 61. Bahkan dalam kitab Perjanjian Baru Yohanes 15 ayat 15 sampai 17, Yesus menjanjikan penghibur. Aku akan mengutus seorang penghibur dan penolong, lalu diganti oleh ahli-ahli kitab, yaitu Roh Kudus. Padahal dalam kamus bahasa Ibrani yang benar adalah Ahmad bin Abdullah, sama dengan Quran Surah As-Saff ayat yang ke-61. Dasar inilah saya masuk Islam.
Jadi tidak ada itu Injil punya orang Kristen, nggak ada. Profesor Islam Kristen mana yang bisa membuktikan bahwa Injil adalah kitab suci umat Kristen? Mana? Saya mau ajak debat profesor Islam maupun Kristen. Buktikan. Setelah demo 41 November di depan layar kaca TV One, Metro TV, ada 3 ulama yang diundang. Ada satu gondrong namanya Pitudu, orang NU. Baru satu namanya orang Muhammadiyah, dan satu pendeta dari Samarinda. Karena pada waktu peristiwa 4 November ada orang Muslim yang goblok yang lempar-lempar bom. Saya sudah katakan kepada jemaah, kalau mau berjihad nggak usah gabung sama ISIS, OSOS, USUS, SS. Kalau ente mau tegakkan Islam, katakan kepada pendeta-pendeta, katakan kepada pastor, katakan kepada orang Kristen, hai ahli neraka, marilah masuk Islam. Kuliah ayuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana bainakum ala na'budu ilallah wa la nusyrika bihi wa la yatakiza badunna ba'dan. Ajak mereka masuk Islam. Saya pernah ceramah di Polda, di Mabes Polri, Maulud Nabi diselenggarakan di Polda Metro Jaya, Masjid Al-Kausar, tahun 2013. Kapolda Metro Jaya pada waktu itu Irjen Pol Untung S. Rajab. Di saat saya mau ceramah, datang seorang protokoler polisi, bisik sama saya, Pak Kiai, tolong kalau ceramah pelan-pelan, tidak usah singgung-singgung Kristen. Kenapa? Karena polisi Kristen juga datang pada hari ini. Cukup bicara saja tentang akhlak dan moral Nabi, karena ini kan acara maulud. Insya Allah saya bilang begitu. Begitu saya ceramah dan saya sampaikan, polisi-polisi Muslim di sini masuk semua surga, dan yang Kristen neraka habis. Oh Bapak Ibu ketawa pikir saya berani. Bukan soal berani atau penakut, bukan. Qulil haq walau kana muron. Katakan kebenaran itu sekalipun pahit, terjebak dalam pelanggaran pidana. Lakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini, karena mulut badan binasa. Dan yang keempat, yang kelima adalah watujaru bil hianat. Orang-orang para pedagang yang berkhianat. Yang keenam ialah wal ulama'u bil hasad. Para ulama karena dengki. Itu ada ulama di Jakarta, ketua NU. Katanya tidak boleh orang NU turun demo. Tidak boleh bawa atribut NU. Kenapa? Karena melihat Habib Rizik sudah secara de facto yang menjadi pemimpin Islam sekarang ini adalah Habib Rizik Syihab. Ini ulama, ketua NU mengatakan tidak apa-apa milih pemimpin kafir asal tidak korupsi. Kalau ulama bukan begitu bahasanya. Sedangkan kafir saja, sedangkan Muslim korupsi, apalagi kafir. Tunggu sajalah, nanti 1-2 tahun ini akan Allah buka kasusnya Ahok. Ini tidak bisa ditipu, umat Islam ini nggak bisa ditipu. Di dalam Al-Quran sudah jelas, Al-Baqarah 8 dan 9. Wa minanas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tetapi mereka menipu orang-orang beriman. Ayat yang ke-9, yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma anfusahum yash'uruna. Tetapi mereka tidak tahu, mereka menipu diri mereka sendiri. Jadi nanti kita lihat saja orang-orang yang berkhianat terhadap Islam. Saya sering kasih gambaran begini. Apalagi sibuk nanti aja. Orang kafir mabuk, orang kafir berbuat maksiat, orang kafir itu senantiasa tidak dihukum oleh Allah. Gemuk-gemuk, sehat-sehat. Coba ini selalu gempa di mana ini? Gempa tsunami di Aceh.
Sebenarnya logika manusia jangan di Aceh. Di mana? Bali. Siang bolong orang telanjang bulat berbuat maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Telanjang bulat di kampung saya Manado, orang mabuk laki-laki dan perempuan hidup seperti orang Eropa. Manado daerah pesisiran pantai, Bali pesisiran pantai. Kenapa Bali dan Manado tidak diterjang tsunami? Logika manusia harusnya Bali. Inna atatna lil kafirin salasila wa aklala wa sa'ira. Kata Allah, sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Kenapa orang Aceh? Aceh Padang, Aceh Padang. Saya tidak tahu, tapi Allah yang Maha tahu. Jangan coba-coba kita yang sudah hidup dalam kebenaran ini lalu mengabaikan perintah Allah. Lebih cepat kita yang kena. Contohnya saya pernah berceramah. Apapun yang engkau ambil dari saya ya Allah, saya tidak akan mundur dalam berdakwah. Besok pagi ada orang datang di rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, boleh pinjam mobil? Boleh. Namanya Ali Martak. Sampai hari ini mobil saya dibawa lari. Apa yang kita ucapkan sebagai orang Islam? Apa yang kita sembunyikan di dalam hati? Apa yang kita lakukan akan diuji oleh Allah. Bagaimana tidak bencana? Padang juga begitu. Saya pernah ceramah di Sumatera Barat. Satu keluarga sampai 5 ekor anjing tinggal di dalam rumah. Orang Islam tidak boleh pelihara anjing karena anjing itu najis. Tidak ada malaikat yang akan masuk dalam rumah kalau ada anjing. Sampai 5 ekor, bahkan hari Minggu ribuan anjing. Pernah saya ceramah di Sawalunto. Dari dalam masjid ada laki-laki muda pakai kopiah, peluk anjing di atas pagar begini sambil dengar ceramah. Dan saya katakan, tuh kita masuk Islam ada komitmen belajar tentang najis. Muko papa, muko lado, muto wasito. Najis kecil, najis sedang, najis besar. Masa mantan kafir saja tahu? Najis muko papa adalah kencingnya anak bayi umur 1 bulan. Najis. Apalagi lidah daripada anjing. Itu bukan cuma muko papa, mugolado, najis besar, mutawasito. Tapi dia peluk anjing di atas pagar. Saya bilang, tuh najis besar. Langsung dia pukul tuh anjing. Teman saya di Padang sana namanya Buya, Dr. Randus Haji. Buya, you speak Helmi. Jangan Buya, jangan disinggung. Sudah berapa Buya di sini dihantam dengan dibacok. Janganlah singgung-singgung Buya. Nanti Buya dipukul. Oh, saya bilang saya jangan dipukul, ditembak mati karena kebenaran Islam. Orang Islam kan bukan mati. Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalun. Orang beriman tidak mati, tetapi bal yunqalun, pulang kampung. Coba buka di YouTube, mobil saya dibakar, saya dikeroyok di Manado. Saya katakan pendeta-pendeta di Manado ini, kalau mati neraka semua. Turun dari mimbar saya, pulang ke Jakarta. Dari Jakarta saya pakai mobil, digebukin, mobil dibakar. Saya dikeroyok suami istri. Tidak ada saya panggil umat Islam bela, nggak pernah. Kecintaan terhadap dakwah Islam. Mati, wafat, hari ini biar lari di bawah kolong tempat tidur, lari di bawah lubang semut. Kalau sudah takdir Allah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah wa ma yuris kitaba muajalah wa ma yuris sawabat dunya nu'ti minha. Kata Allah, wa ma yuris sawabal akhirat nu'ti minha wa janasi syakirin. Tidak ada, kata Allah, yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian illa biidnillah kitabah muajalah, kecuali dengan izin Allah sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Kau takut mati, takut susah, hilang segala-galanya, tidak apa-apa.
karena Allah hilang segala-galanya. Nyawa hilang karena Allah, tidak apa-apa. Tapi jangan kehilangan Allah karena segala sesuatu. Menyangkal akidah. Jadi salah itu. Oh, mualaf itu imannya lemah, mualaf itu bodoh, mualaf itu nggak tahu apa-apa. Salah. Di Indonesia saya sudah mengadakan penelitian. Kalau ada 10 orang yang masuk Islam di Indonesia, 8 ini kualat, yang 2 insya Allah benar-benar mualaf. Jangan dipukul rata. Karena ada orang masuk Islam di Indonesia ini cuma karena mau kawin. Di Makassar, usai saya khutbah Jumat, datang laki-laki tua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya seperti ente. Kenapa Pak? Saya juga mantan kafir. Saya dari Katolik masuk Islam. Nama saya Thomas, orang Toraja. Saya tanya, tahun berapa masuk Islam? Tahun 82. Coba sebutkan Al-Fatihah. Mohon maaf kalau itu saya tidak hafal. Jangan dipukul rata. Beda orang yang masuk Islam dengan yang Islam masuk. Mana yang Bapak Ibu suka? Melamar jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Dipanggil. Saya dipanggil oleh Allah jadi pegawai. Tidak ada orang kafir mau masuk Islam. Nggak ada. Sana orang Batak yang pemabuk, mau nggak dia masuk Islam? Nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Karena Islam ini mahal. Hidayah ini mahal, tidak bisa ditukar dengan rupiah. Anak muda di Batam, usai ceramah, saya doakan mudah-mudahan Pak Yahya tidak murtad lagi. Justru saya khawatir ente. 5 tahun lalu saya ceramah di Serui, Pasar Serui. Masih tetap jadi penceramah sampai sekarang. Kita tunggu-tunggu sajalah. Oh, nanti Pak Yahya murtad. Yang saya khawatir justru Bapak Ibu. Saya sudah terbukti mencintai Islam. Nggak peduli. Tidak mau dibela oleh umat Islam. Cukup didoakan. Nonton saya di YouTube. Bahkan saya bilang, nih, kitab suci Kristen. Ini yang membuat saya masuk Islam. Dongeng palsu. Ribuan ayat palsu. Setiap minggu saya berdiri di mimbar gereja. Dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan. Firman saya dan teman-teman yang buat ini. Ini yang betul-betul bohong. Bukan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kebenaran. Saya ahli Kristen, ahli teologi. 8 tahun saya membaca Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran ini tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Saya baca kurang lebih 8 tahun, masih pendeta saya sudah baca Al-Quran. Bahkan saya membuat bangunan di samping gereja, samping UKI, Universitas Kristen Papua. Saya buat khusus bangunan untuk saya membaca Al-Quran. Saya katakan kepada istri saya, kamu jangan ganggu. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore saya berjumpa dengan Tuhan di gedung itu. Saya bohongi istri saya, padahal bukan saya jumpa dengan Tuhan, saya belajar Al-Quran. Jadi istri saya percaya, oh ya, saya tidak ganggu kamu nanti. Bertahun-tahun saya belajar, 8 tahun. Satu ketika saya lupa kunci pintu kamar tempat itu, masuk istri saya. Ternyata saya sementara sholat, padahal belum disunat. Jadi saya masuk Islam bukan tertarik pada orang Islam, enggak. Tidak tahu malu. Saya ini bekas kafir. Yang namanya orang kafir benci terhadap Nabi Muhammad, benci terhadap Islam. Kenapa ke orang Islam sendiri yang mengatakan, oh dia kan kafir yang baik? Nggak ada yang baik. Saya pernah mengalami itu. Bahkan saya waktu pendeta, kalau ada televisi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, saya panggil istri saya, sini, matikan, matikan. Saking kerasnya saya. Saya punya teman dulu, gubernur Papua. Sekarang beliau sudah di neraka karena sudah mati.
berteman akrab dengan beliau, namanya Dr. Randus Yap Salosa. Setiap orang Jawa datang di Papua, orang Sumatera datang di Papua, mau bangun masjid musola, saya telepon beliau, jangan kasih izin. Begitu saya masuk Islam, ternyata dosa-dosa saya di zaman jahiliyah dihapuskan oleh Allah, digantikan dengan surga. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannatin na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, kami hapuskan kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga yang penuh kenikmatan. Itu yang saya cari dalam Islam, bukan uang. Nabi berkata, barang siapa manusia hanya berpikir apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka nilai manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perutnya. Tinja, busuk di hadapan Allah dan busuk di hadapan manusia. Ini yang terjadi sekarang ini, penjilat-penjilat, makanya kafir merajalela. Kenapa? Penjilat jadi pengecut, jadi pengadu domba. Nabi pernah didatangi oleh iblis. Ditanya oleh Rasulullah, siapa antum? Saya adalah iblis. Kenapa engkau datang kepada saya, iblis? Saya diperintahkan oleh Allah untuk mendengar setiap pertanyaan yang engkau ajukan kepadaku, wahai Muhammad. Bertanya Rasulullah, wahai iblis, ada berapakah musuh-musuhmu dari umatku? Kata iblis, ada 15. Yang pertama engkau sendiri, wahai Muhammad. Yang kedua, imam pemerintah yang adil. Yang ketiga, orang kaya yang tawadu, orang kaya yang rendah hati. Yang keempat, orang yang berilmu, sholat lagi istiqomah. Yang kelima, orang yang senantiasa membaca dan mengajarkan kepada sesama tentang kebenaran Quran. Dan sebaliknya, ada berapa sahabatmu, wahai iblis, dari umatku? Kata iblis, ada 10. Yang pertama, pemerintah yang sewenang-wenang ini sekarang. Yang kedua, peminum khamr. Yang ketiga, pengadu domba. Diadu domba kita. Diadu domba. Entah oleh siapa, tapi masyarakat pasti sudah tahu. Kita sedang diadu domba. Allahu Akbar. Mari bersatu. Rapatkan barisan. Ulama, umaro. Saya ceramah di Makassar. Saya katakan di mahasiswa UMI, Universitas Muslim Indonesia. Jangan ada apa-apa aspirasi selalu lempar petugas. Ambil pakai kopiah, pakai peci hitam, pakai peci putih, ambil batu, demo di jalan, teriak Allahu Akbar, lempar polisi dan tentara, Allahu Akbar. Wah, polisi tentara juga merasa diri Islam, ambil juga batu, lempar juga, Allahu Akbar. Orang Kristen dalam gereja tepuk tangan, haleluya. Berhasil kita kasih berkelahi. Belum tahu ini kafir punya cara. Hah? Toleransi apa? Saya orang hidup di Manado, orang Islam jual cabai, tomat, rica. Jual tomat bawang di pasar Bersihati Manado. Hah? Di samping orang kafir jual daging babi. Saya lebih tahu bagaimana kafir. Makanya diharapkan kepada pemerintah Aceh maupun pemerintah Indonesia bijak dan adillah kepada kaum mayoritas agar supaya minoritas sejahtera. Amin ya Rabbal. Kalau adil kepada kaum kafir, ini jadinya. Ini yang jadi sekarang. Di Manado dulu orang Kristen yang paling banyak. Silakan ke Manado. Sejak saya masuk Islam, ribuan orang Manado saya Islamkan. Kemarin mualaf-mualaf mau bangun masjid di Manado, ribut. Pendeta-pendeta marah dan suruh pemabuk-pemabuk untuk serang masjid. Masjid itu bukan masjid orang Islam, masjidnya para mualaf-mualaf, orang-orang kaya di Manado. Kenapa? Masuk Islam, pendeta sakit hati karena sudah tidak ada omset lagi. Karena pendeta memimpin jemaat Kristen itu
Kalau dia memimpin 100 kepala keluarga Kristen, rata-rata gajinya 1 juta, income pendapatan pendeta setiap bulan 10 juta, karena 1/10 dari gaji bayar ke pendeta. Nah, yang di Manado yang saya Islamkan ini orang-orang kaya. Pendeta mulai kehilangan omset dan tidak takut. Saya bilang sama teman-teman mualaf di Manado, termasuk kakak perempuan saya, ketua mualaf di sana, hadapi, siap semua dengan parang. Nggak usah panggil saudara dari Jawa, hadapi. Kalau kalian mati, mati di jalan Allah. Hadapi. Orang kafir malah mundur. Tidak apa-apa, justru yang akan menebas kepalanya imam masuk Islam. Tatonya dari ujung jari, dari ujung kaki sampai kepala penuh tato, masuk Islam. Dia pulang ke rumah, badannya katanya seperti kesetrum. Ini kesaksian di Manado yang baru-baru ini mereka mau robohkan masjid. Masuk Islam. Itulah kekuatan Islam. Kalau kita pakai tenaga manusia, nggak mampu kita. Nggak mampu kita. Dakwah kemana-mana, kuatkan umat Islam di daerah-daerah. Karena kebanyakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yanjurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Agama Islam bukan ditolong, agama Islam dijadikan alat politik. Makanya kalau berdakwah tidak usah berpolitik, dan berpolitik tidak usah membawa-bawa agama. Saya tidak pernah berpolitik. Saya selalu mengatakan orang Islam masuk surga dan orang Kristen, Hindu, Buddha semuanya masuk neraka. Silakan kalau ada yang tersinggung, penjarakan dan langsung tembak mati. Saya nggak pernah lari. Paling gampang mau cari saya, setiap saat ada di masjid. Umat Islam tidak usah bela, cukup mendoakan saya. Saya tadi dari bandara, Pak Camat belum tahu, saya sendiri Pak Camat yang bawa mobil, tuh penjemput saya. Saya bilang duluan, saya pakai mobil sendiri. Saya pakai mobil sendiri, ada mobil saya di hotel. Karena saya sudah terbiasa keliling Aceh 7 bulan. Dari Aceh Tamiang, Lok Sumawe, semua Aceh ini sudah pernah saya keliling ceramah. Dan tidak ada orang Aceh itu murtad dari Islam. Tidak ada. Nah, itu saya berpesan, sudah mengenal kebenaran, jangan coba-coba melakukan hal yang tidak baik. Ada hotel di Lok Sumawe, pernah saya turun, di samping ada ATM BRI. Ada meja biliar. 3 orang pakai kopiah, tapi dia tidak tahu kalau saya ustadz. Dia tusuk-tusuk itu biliar, ternyata di bawah meja ada uang 50.000. Mudah-mudahan nanti polisi syariah dengar, hati-hati. Pura-pura saya tengok-tengok begini, dia nggak kenal saya, padahal saya seorang ustaz. Saya, Masya Allah. Yastafuna minanas, wala yastafuna minallahi. Bersembunyi di hadapan manusia, tetapi tidak di hadapan Allah. Saya sudah rasa waktu pendeta sakit-sakitan, sakit leher, sakit darah tinggi. Sekarang saya tidak sakit, jadi orang Islam. Keliling, makan tidak teratur. Dari tadi malam maulud Nabi di Cempaka Putih. Tidak pulang ke rumah, langsung bandara. Jam 5.30 saya sudah terbang ke Batam. Batam langsung ke Medan. Medan bawa mobil sampai ke sini. Belum tidur. Sehat walafiat. Di Kristen dikit-dikit suntik, check up, periksa, obat mahal. Tapi setelah saya masuk Islam, keajaiban Allah, selama 10 tahun tidak pernah tidur melebihi dari 3 jam. Darah saya sekat. Periksa di dokter, bahkan dokter tetangga saya di Cibubur mengatakan di Jakarta, Ustadz, kalau bukan dakwah sudah lewat ente. Bagaimana ini? Sudah mau berangkat lagi. Bahkan jadwal saya sudah penuh. Teman-teman Ustadz Jakarta bilang, istirahat, ingat tenaga. Nanti saya bilang nanti saya istirahat 1 kali dikubur. Itu betul-betul istirahat panjang. Di dunia, godowatun fisabilillahi aurahatun khairun minat dunia wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Nanti istirahat dikubur. Istirahat dikubur. Sudah mulai di pelataran kiamat.
sudah berjumpa dengan bidadari, jangan setengah-setengah masuk Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah. Coba masyarakat Aceh ini mulai rubah. Oh, kita menerapkan syariat Islam ya, berarti serempak kita melakukan berbarengan. Jangan ada lagi yang tidak baik yang kita lakukan. Yastafuna minan nas wala yastafuna minallahi. Allah tidak bisa didustai dan Allah tidak bisa kita sembunyikan. Semua yang kita kuburkan di dalam dada, di dalam pikiran, Allah Maha tahu. Orang pergi haji di atas pesawat, wow, siapa yang berak ini? Satu seat dengan kami, satu kloter. Ini ibu buang air terus di atas pesawat. Pembimbing Ustadz Hadi tanya, kenapa bu buang air terus? Nggak tahu. Ibu sebelum tiba di Madinah dan Makkah mengaku. Kenapa di waktu dari Indonesia kenapa? Oh iya pak, saya sombong. Kalau ketemu orang suka begini-begini, dibalas oleh Allah. Mau sembunyi kemana? Nak lari kemana? No. Kata orang Padang, nak lari kemana? No. Tak ada yang bisa lari. Hah? Saya sehat begini. Jalan ke sana kemari, jarang tidur, berdakwah kemana-mana. Berapa satu kali undang? 35 juta. Kalau 35 juta, jadwal saya ini ada hampir 200 jadwal dikali saja. Kalau satu jadwal 35 juta, sudah miliarder. Saya mau rasa bagaimana hidup menderita dalam penderitaan dakwah. Tidak hanya jago bicara tentang akhlak Nabi, tetapi mencoba merasakan penderitaan Nabi. Bagaimana? Belum seberapa dengan dosa-dosa saya di masa kafir, menentang, menghina, fitnah Islam. Belum seberapa dengan perjuangan yang saya lakukan. Sudah dikeroyok, bahkan sudah ada kabar katanya saya sudah ditembak mati. Di Kisaran, habis ceramah, dicungkil hotel saya. Dihajar dengan linggis, berkelahi 4 lawan 1. Panitia kaget. Paginya di Kisaran, Medan. Ustadz tadi malam dikeroyok. Oh enggak, saya bilang orang salah masuk kamar. Kenapa? Saya takut mau lapor, jangan perang agama. Dianggap saya provokator. Memang saya provokator, tapi di bidang memprovokasi jiwa orang kafir supaya masuk Islam dan jiwa kaum mukmin supaya takwa kepada Allah. Itu saya disebut sebagai provokator dalam bidang itu. Bukan memprovokasi umat Kristen dan Islam berkelahi. Tidak ada perang agama di Indonesia ini, nggak ada. Tetapi Kristen dan Islam dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu politik. Kalau politik sudah menembus ke dalam relung-relung religion agama, lihatlah macam-macam kejadian yang terjadi di negara kita ini. Makanya saya tidak mau di backup oleh organisasi Islam, jalan sendiri. Kalau ada petugas mau tangkap, paling gampang tangkap saya. Langsung dipenjara, dan saya tidak mau dipakai-pakai BAP, langsung tembak mati. Supaya saya betul-betul merasakan bagaimana hidup di akhirat sana. Mati dulu baru masuk surga. Bu, mati dulu baru masuk surga. Gak ada orang gak mati dulu baru masuk surga. Mati dulu, di pengadilan dulu, baru masuk surga. Itu. Sudah rasakan, oh begini, apa gunanya hidup ini? Nggak ada guna akhirnya. Ustadz habis ceramah dikasih amplop, selesai di toilet. Lagi pula nggak usah dicari itu, nanti Allah yang utus dari arah yang tidak kita duga. Ini ada orang masuk Islam, dulu saya kaya, nanti masuk Islam saya miskin. Ya, bukan mualaf yang begini, kualat. Dulu saya kaya, nanti masuk Islam baru miskin. Logika terbalik. Kalau ente dari kafir kaya, harusnya masuk Islam tambah kaya. Kok masuk Islam jadi miskin sedangkan kafir yang tidak sujud saja kaya? Nabi Muhammad kaya. Kenapa umat Islam miskin? Karena tidak sholat. Afdolul a'malu as-sholatu hamsu. Amal yang paling utama sholat 5 waktu. Sholat kita baik, insya Allah ibadah kita yang lainnya baik. Saya ingat waktu saya baru disunat, saya paling takut masuk Islam dulu Pak Camat, sunat.
bukan yang lain. Ayah saya juga begitu, mau masuk Islam, ada perjanjian. Saya mau masuk Islam Yahya, tapi saya jangan disunat. Sama pendeta-pendeta juga banyak yang mau masuk Islam, tapi tidak mau disunat. Saya lapor ketua MUI, Pak Kiai, saya mau masuk Islam, tapi tolong saya jangan disunat. Oh, nggak boleh. Kalau nggak disunat, nggak bisa sholat. Kapan Pak disunat? Besok. Waduh, di mana dipotong? Cuma di ujung. Wah, iyalah kalau begitu. Kebetulan yang datang sunat itu adalah musuh saya, Mantri Salim, orang Muhammadiyah, orang kesehatan di Kabupaten Toli-Toli. Kalau ketemu dari jalan, selamat siang Pak Pendeta. Ya memang siang, siapa bilang pagi? Begitu mau masuk Islam, dia yang sunat. Habis ini perkakas. Begitu dia sunat, saya peluk beliau. Udah Pak Salim, lupakanlah dosa-dosa di masa jahiliyah, ampuni saya. Oh enggak Pak, Islam itu tidak pendendam. Tapi saya perhatikan terus tangannya karena banyak sekali alat-alat stainless. Ada alat sunat yang modern. Memang sengaja saya disunat Pak, pakai bambu dijepit. Sunat yang tahun tradisional, tahun 60-an, dijepit dengan bambu, baru dihajar dengan pisau. Oh, 2 minggu saya nggak bisa jalan begini-gini terus. Satu keluarga, istri, anak, semua disunat. Rubah nama. Itulah nama saya sekarang, Muhammad. Mana ada orang Manado nama Muhammad? Orang Manado namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stephen, Stefanus, Tetanus, Robertus, Alfredus, Virus, Spiritus. Mana ada orang Manado namanya Muhammad? Nama saya berubah, Muhammad Yahya Waloni. Yahya, nama dari baptis, nama dari kafir, memang Yahya. Satu-satunya orang Manado nama Yahya, saya. Muhammad Yahya Waloni. Istri saya, Luciana, berubah menjadi Mutmainah. Anak saya, Stefania Evangelista, berubah menjadi Nur Hidayah. Yang perempuan, Siti Sarah, dulu namanya Sarah Silvia. Adoni Zakaria berubah menjadi Muhammad Zakaria. Berubah nama semua. Kita orang Aceh diberi nama Muhammad, merantau ke Jakarta, robah menjadi Cristiano Ronaldo. Malu pakai nama Muhammad, malu pakai nama Islam. La yagurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil sumamahum jahanam wa bisal mihad. Janganlah kamu mengikuti kegiatan orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Ini sudah mau hari gatal dan tahun garuk begini, orang-orang Islam ikut-ikutan sama kafir Kristen pakai topi Santa Claus. Bolehkah mengucapkan selamat Natal? Boleh. Haramkah mengucapkan selamat Natal? Tidak. Najis? Tidak. Tapi sayang, di dalam catatan Profesor Dr. Abineno mengatakan, seorang teolog Kristen terkemuka mengatakan, kami tidak tahu sampai hari ini tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen, Jakarta 1961, halaman 64. Profesor Doktor terkemuka, guru teologi Kristen mengatakan, sampai hari ini kami tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Nah, kalau kita umat Islam ikuti mengucapkan selamat Natal, bukan haram atau najis, sama-sama goblok dengan kafir. Itu yang paling pas. Soal mengucapkan nggak haram. Nun dirubah menjadi go. Jadi kalau hadir di rumah bos atau di rumah pejabat Kristen, disuruh ucapkan selamat Natal, pura-pura sariawan, selamat hari gatal dan tahun garuk. Nun diganti go, ghain, maka dia berbunyi selamat hari gatal dan tahun garuk. Jadi hampir sama, selamat hari gatal dan tahun
Garuk, karena kalau gatal harus digaruk-garuk. Itu bukan masalah najis atau haram, bukan. Masalahnya sama-sama goblok dengan kafir yang memang mereka tidak tahu. 25 Desember, hari kelahiran anak dewa matahari. Saya keluar dari agama Kristen, berhenti, terlalu banyak dongeng. Masuk Islam, hidup dengan penuh kesederhanaan, bangga jadi orang Islam. Di mana-mana orang bertanya, siapa Tuhan kamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dia? Tidak bisa dilihat oleh mata, tapi terasa di dalam jiwa. Allahu Akbar. Terasa betul nikmat di dalam dada. Di Kristen kebaktian sampai 5-6 jam. Kita akan masuk surga karena Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Dengarlah firman Tuhan. Dalam hati saya firman Tuhan, bagaimana ini? Saya dan teman-teman yang bikin. Saya dan teman-teman yang buat ini. Makanya di Polda itu ditanya, datang satu jenderal. Pak Yahya bilang tadi kita orang Kristen masuk neraka. Iya, Komandan. Orang Islam saja yang masuk surga. Pokoknya orang Islam. Yang penting dia masih mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah haramullahu naro alaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haram bagi mereka neraka. Biar orang Islam tidak sholat, tetap masuk surga. Lalu yang pemalas sholat di lapangan ini, ini baru ustadz, ini baru memang mantap, beginilah. Jadi biar tidak sholat, yang penting Islam masuk surga kita. Iya. Surga masuk, cuma ente benjol-benjol dulu. Iya. Saya tanya kepada beliau, Bapak kan seorang jenderal, iya. Kalau uang palsu tangkap nggak? Tangkap. Produk palsu tangkap. Kenapa kitab yang palsu-palsu begini tidak tangkap, Pak? Ini palsu ini. Kalau Bapak nggak percaya, ada Pak polisi di sini, Bapak boleh ke Mabes Polri. Namanya Irjen Pol Pak Beni Mokalu, mantan Kapolda Bali. Tahun 2014 sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada di Mabes Polri, orang Manado. Begitu kalau mau Islamkan jenderal, jangan Islamkan kopral. Karena agama Islam ini agama yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi, agama para profesor. Makanya jangan heran biar sudah muslim nenek moyang kadangkala tidak sadar. Jangankan muslim nenek moyang, sudah doktor saja masih bisa direkrut oleh Dimas Kanjeng Tat Setan, Dr. Marwah Daud. Apalagi yang tidak disiplin belajar. Allahu Akbar. Saya begitu masuk Islam, innal ulama warasatul anbiya. Taat kepada ulama, karena ulama adalah pewaris Nabi. Belajar kepada ulama. Jangan sembarang ulama. Ini baru dengar, oh ini dia bisa mengendalikan uang. Bikin jaket jubah besar-besar, di belakang dikasih lubang sini. Lempar uang ke depan, percaya orang. Nanti lama-lama begitu juga di Kecamatan Bandar Bendahara ini. Datang kanjeng-kanjeng Dimas yang baru, percaya. Berdoa, minta kekayaan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri washolati innallaha ma'as-sabirin. Minta dengan penuh kesabaran, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, saya umatmu, saya beriman kepadamu, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada para nabimu, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan saya nikmat dan barokahmu ya Allah. Kalau saya miskin, orang-orang kafir akan menertawai saya. Minta kepada Allah. Jangan minta ke bupati, jangan minta ke camat, minta kepada Allah. Yang dijual kelapa sawit, ongkang kaki, judi. Dari Aceh dia turun ke Medan sana supaya tidak ketahuan oleh Pak Camat. Mati kau. Supaya tidak diketahui oleh polisi syariah, pergi main di Medan sana. Lepas kopiah, lepas atribut Islam, bermain judi. Hati-hati. Ini negara Indonesia ini memang sudah diberkahi oleh Allah, tetapi mengapa ma'as sabab min musibatin ila biidnillah. Musibah
sepertinya tak kunjung berhenti. Banyak orang munafik sudah mengenal kebenaran, pura-pura tidak tahu. Apalagi yang dari atas sana mengaku Islam, pejabat Islam, nggak tahulah apa betul Islam nggak. Kalau Islam kan berarti hafal Al-Fatihah. Dari awal pemilihan presiden saya sudah lihat dialog, ditanya sama Pak Jokowi, bagaimana Pak kalau Bapak jadi presiden? Oh gampang. Kalau wakilnya masih ada insya Allah biar sedikit, Yusuf Kala. Bagaimana Pak mengenai jembatan dari Bandung sampai Meksiko? Insya Allah juga jadi. Masih ada insya Allah biar sedikit. Tapi Bapak Presiden kita ini jarang sekali sebut insya Allah dan bismillah. Jarang. Cobalah kalau presiden kita di Indonesia ini nanti 2019. Begitu memberi sambutan ada hamdalah, ada mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baru pukul dengan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, baca. Satu ayat saja. Itu baru presiden yang memang betul-betul Islam. Tapi kadang-kadang kan kau kocar-kacir makhrajnya. Ngaku Islam. Kalau di Aceh sudah teruji. Saya nonton televisi, wakil bupati Aceh Singkil tidak bisa ikut karena sudah diuji tidak bisa membaca Saya tanya Pak Camat tadi, biar kepala desa bisa mencalonkan diri di Aceh harus bisa baca Al-Quran. Makanya diberkahi. Harta di mana-mana, cuma itulah. Kalau tidak dijaga, akibatnya gempa sedih, gempa sana. Kita doakan. Mudah-mudahan ini kalau kepada orang kafir di Manado kemarin banjir itu baru persekot. Kalau di tempat orang beriman itu adalah ujian. Berarti Allah masih sayang, Allah masih tegur kita. Barangkali banyak juga yang tadi waktu jaru'u bil hianati, para pedagang-pedagang yang berkhianat. Bisa jadi. Karena itu yang diobrak-abrik oleh Allah kan pasar ya, pasar kan diobrak-abrik oleh Allah. Waktu jaru'u bil hianati, para pedagang yang berkhianat. Bisa jadi timbangan dikurang-kurangi, baru digoyang oleh Allah gini, runtuh semua pasar, lari semua. Dah nanti di hari-hari kemudian kita berdoa supaya Aceh ini semakin jaya, Aceh ini semakin diberkahi. Memang akan tergantikan semua itu, biar bagaimanapun orang Aceh ini kan orang beriman. Kapan saja dia mengeluh, diberikan oleh Allah. Tapi kapan saja dia menyimpang, langsung juga Allah hajar. Nah itulah kecintaan Allah kepada orang beriman. Kalau orang kafir dipelihara gemuk-gemuk, mabuk, narkoba, gemuk dia. Dia korupsi juga nggak ketahuan. Kenapa? Karena disumpah dengan kitab kacau begini. Saya bersumpah dengan nama Yesus Kristus. tidak tembus, tidak berdosa. Tapi hati-hati Pak kalau disumpah dengan ini. Masya Allah. Nggak bisa sembunyi, mau lari kemana nih pejabat? Iya, makanya yang kepergok selalu orang Islam. Kenapa? Karena disumpah dengan kebenaran. Jangan coba-coba. Jangan bermain-main. Yastafuna minan nas wala yastafuna minallahi. Bersembunyi di hadapan Allah, di hadapan manusia boleh, tapi tidak di hadapan Allah. Sumpah dengan Al-Quran. Saya bersumpah akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah. 2-3 bulan melakukan maling, korupsi, awas, akan ketahuan. Inilah makna daripada Maulud. Mencontohi 4 sikap yang dimiliki Nabi. Yang pertama amanah, yang kedua sidik, yang ketiga tablik, dan yang keempat fatona, berbudi pekerti luhur. Amanah, diserahkan tugas, beliau amanah. Jujur, sidik, beliau tidak pernah berdusta dalam melaksanakan tugas, adil terhadap sesama. Yang ketiga, beliau adalah tablik, suka berdakwah. Dan yang keempat, berbudi pekerti luhur. Dikenal oleh masyarakat dunia, bahkan orang kafir memuji akhlak Nabi Muhammad. Penulis buku 100 the Great Men in the World, Prophet Muhammad good man, number 1 according to Michael Hart.
penulis buku 100 manusia terbaik mengatakan dari catatan manusia tingkat dunia 100 orang yang dipilih, Nabi Muhammad SAW menduduki ranking paling pertama sebagai orang terbaik. Kenapa? Karena penelitian akan akhlaknya, ajarannya, dan juga kalimat-kalimatullahi, kebesaran Al-Quran. Tidak hanya bicara soal surga dan neraka. Al-Quran ini kaya dengan penemuan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita beruntung mendapatkan agama Islam ini. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un waladina hum 'anil laghwi muridun walazina hum fil zakatihim fa'ilun walazina hum li furujihim hafizun. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fa shalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa. Beruntunglah orang yang disucikan karena iman. Karena kita orang Islam masuk surga bukan karena kesucian, tapi karena iman kepada Allah. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan perintah Allah, melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya beriman dengan mulut, tetapi kita melakukannya. Saya pribadi konsisten. Begitu masuk Islam, ajak anak istri, mari kita lakukan iman Islam ini sebatas kemampuan kita. Pulang dari ceramah ini, yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut silakan tidak kunut. Ya, karena di masjid ini saya pikir cuma di televisi yang ada pengamat ekonomi. Saya pernah sholat di Batam sana, di samping anak muda, imam sudah mau selesai baca ayat, dia cerewet betul, rapat kaki Pak Yahya, rapat. Kenapa ente cerewet, sudah mau habis ayat? Kalau tidak rapat kaki setan lewat, ente lupa dia lewat di bawah sini. Ah, ini ada orang-orang di masjid begitu. Jadi yang dipertengkarkan adalah hal-hal fisik. Kunut, tidak kunut. Siapa namanya, Dek, yang MC tadi siapa? Asal kalau perempuan janganlah, yang di belakang itu yang pegang rokok itu. Siapa namanya yang ongkang kaki itu? Ya, siapa nama ente? Faisal. Nanti pulang dari ceramah ini ente dipanggil malaikat maut. Ya, dia dicabut nyawanya malam ini oleh malaikat maut, dicabut. Nggak usah pucat, biasa saja Faisal. Begitu Faisal dicabut nyawanya, kita kuburkan besok pagi. Atau subuh nanti kita kuburkan. Insya Allah saya yang mandikan, saya yang kuburkan nanti antum. Saya yang sholatkan Faisal. Begitu masuk ke dalam liang kubur, datang dua makhluk. Ente kenal? Munkar dan Nakir. Kenal? Kenal di mana? Karena bukan ustadz dibangunkan pakai kaki, ditanya sama Faisal, bangun Faisal. Karena bukan ustadz. Kalau ustadz dibangunkan pakai tangan, ustadz bangun. Tapi karena ini jamaah pakai kaki malaikatnya, bangun. Yang pura-pura kamu Faisal. Sini mau ditanya, waktu di Tamiang, Kecamatan Bendahara, kamu NU atau Muhammadiyah? Oh kebetulan saya NU Pak. Oh kalau NU kata malaikat surgamu agak ke kanan dek, nanti ada lampu merah banting kiri. Besok juga ada yang meninggal, Pak Ishak menyusul. Ditanya malaikat, wah Pak Ishak. Nah ini karena dosen, jadi cara bangunnya malaikat dengan siku-siku begini. Dosen kan, pejabat juga begitu, di siku begini. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil begini. Kalau Ustadz agak lembut Pak, bangun Ustadz. Ustadz kan yang ngajar orang kebenaran. Ditanya Pak Ishak, bagaimana Pak Ishak? Di dunia NU atau Muhammadiyah? Oh saya kebetulan Muhammadiyah. Kata malaikat, oh kalau Muhammadiyah surganya agak ke kiri, nanti ada rumah makan Padang, ambil kanan lagi, ada pecel lele Lamongan. Cari sajalah kalau ada di dalam hadis begitu, NU surga Muhammadiyah. Tidak ada mazhab yang menyelamatkan di akhirat sana. Makanya saya tidak suka dengan mazhab-mazhaban. Bahkan ada yang katanya kalau imam tidak ada jenggot, sholat 5 waktu tidak sah. Oh, nanti kalau orang Islam mati ada malaikat yang ukur-ukur jenggot di sana. Faisal maju sini, jenggotnya berapa panjang ini? Oh 50 cm ya dek ya. Nah kalau 50 cm surganya agak tinggi. Muhammad Yahya Waloni sini, berapa jenggotnya? Oh cuma 1 cm, itu di ruang tamu.
Nah, kalau seperti Pak Camat yang tidak ada jenggot sama sekali, surganya di dapur. Kalau dakwah model begini, bukan maju Islam, mundur. Mundur. Mau pakai jenggot, tidak pakai jenggot, tuh makhluk sudah jadi mayat. 3 hari di dalam kubur, bersih. Alhamdulillah. Khalaqal mautah wal hayatah liyabluwakum ayyukum ahsanu. Amal yang dikumpulkan oleh Allah, bukan ukuran jenggot, Jack. Nah, bukan ukuran kaki celana. Masuk ke masjid, pakaian bersih, murah. Nggak apa-apa murah, bersih. Nih, di Tanah Abang cuma 45.000. Tapi karena yang belanja Buya, Ustadz, begitu masuk di Tanah Abang, nak cari apa Buya? Tak ada, cari baju koko. Ada diskonnya 70%. Kalau Ustadz memang murah semua, bahkan gratis. Enak jadi Ustadz, makanya nggak mau kembali ke kafir lagi. Masuk masjid pakaian bersih, nggak apa-apa. Takbir Allahu Akbar. Jangan gamis yang tidak cuci 5 hari 5 malam ente pakai sholat. Begitu takbir Allahu Akbar, kena kipas angin yang di sebelah pingsan. 5 hari 5 malam tidak dicuci gamis. Nabi orangnya berbau harum, menghiaskan diri dengan parfum. Di Jakarta, di Kelapa Gading, saya mau ceramah di Masjid Al-Musyawarah. Begitu sholat sunnah at-tahiyatul masjid, di depan saya ada anak muda gendut pakai celana jeans hitam orangnya. Begitu salam at-tahiyatul akhir, kelihatan di sini 2 lubang di sini, saking sempit celananya. Sini kelihatan Pak, hitam. Untung uapnya nggak keluar, agak jauh saya. Saya lihat-lihat begini kurang bagus ini pemandangan. Usai sholat saya tegur, Dek, lu dari mana lu? Kagak, gua orang ini Jatinegara. Ente pergi ke mihrab, bilang sama imam pinjam sarung. Kenapa emang? Tuh, waktu at-tahiyatul akhir kelihatan bolong. Sadar nggak lu? Sadar sih. Nah kalau sadar alhamdulillah. Untung bukan Bang Ipul yang lihat. Kalau Bang Ipul bisa berabe lu. Tahu nggak Bang Ipul, Pak Haji? Iya. Bukan cuma berabe, bisa robek lu. Masuk masjid datanglah dengan penampilan yang baik-baik. Ya, ini kan sekarang sudah nggak peduli Pak, biar jeans robek, masuk masjid. Kadang-kadang pandang enteng. Ambillah sarung, jalan boleh pakai jeans, nggak bakal lari itu jeans. Ibu-ibu, hidung orang Indonesia kan hidung pesek tapi mancung, tapi manis. Ibu-ibu karena mau ikut orang kafir suntik silikon, wah kena matahari seperti Pinocchio panjang begini, masya Allah sampai timbul kanker. Udahlah Bu, begitu juga sudah manis. Rambut dicat, ikut-ikut gaya-gaya kafir. Anak-anak muda ini nih, balap-balapan liar. Coba nanti kalau mendekati Ramadan, Muharram, balap-balapan liar, orang Islam semua. Jangan ikuti. Memang begini cara orang kafir supaya umat Nabi ini hancur akhlaknya. Sengaja mereka bikin begini. Datang pendeta Kristen mau murtadkan, kasih Indomie, ambil. Bilang sama pendeta, jangan cuma 1 bungkus, 1 kontainer. Datang pendeta, mau nggak kamu masuk Kristen? Mau. Bayarnya berapa? 1 juta. Kurang 1 M. Begitu pendeta kasih, langsung bikin masjid. Nggak usah murtad dari agama Allah. Artinya apa? Hadapi kafir itu harus lebih licik. Ini orang sudah kasih uang malah menyimpang dari ajaran Islam. Ini. Jadi akhlak perlu kita robah. Apapun pemberian kafir kepada kita berujung pada pendangkalan akidah, bahkan permurtadan. Itu di Pulau Jawa. 1 hari sampai 50-100 orang murtad dari agama Islam. Coba lihat daftar di MUI. Sudah menurun umat Islam. Sudah menurun. Di Pulau Jawa ada orang murtad dari NTB, namanya Saifuddin Ibrahim. Dia keliling Indonesia memurtadkan umat Islam. Saifuddin Ibrahim, orang Lombok yang murtad dari agama Islam. Dia dulu aktivis Muhammadiyah. Sekarang dia murtad dari ajaran agama Islam, jadi pendeta Kristen. Orang Lombok itu fanatis Islam. Makanya saya bilang, al-ilma bil kasab la binasab.
Ilmu tidak bergantung pada nasab, pada keturunan. Tidak menjadi ukuran iman Islam Bapak Ibu karena dasarnya keturunan. Tidak. Man salaka tariqan ilal ilmi sallakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang berilmu maka dialah sampai ke surga. Allah akan memberikan jaminan surga. Bukan soal dia sudah lama masuk Islam, nenek moyangnya Islam. Tidak. Walaupun dari kafir, kalau dia punya dasar keilmuan. Ini sudah aktivis Muhammadiyah, murtad dari agama Allah Islam. Saifuddin Ibrahim, coba cek di YouTube. Kenapa? Apa yang dia cari? Apa yang dia cari? Tidak ada yang dia cari kecuali isi perut. Karena di Islam dulu dia hanya aktivis biasa, ingin ke Eropa nggak ada uang, jual akidah, murtad dari agama Islam. Anak, 3 orang anaknya ada di gedung PP Benteng Muhammadiyah Jakarta, istrinya sudah dibawa murtad oleh Saifuddin Ibrahim. Saya, istri dan anak, 3 orang anak. Langit tempat kami bergantung runtuh, bumi tempat kami berpijak lenyap. Sekali kami Islam sampai mati. Saya katakan istri anak saya mati di dalam Islam, tidak akan goyah, insya Allah. Baru-baru saya mendapat tantangan ujian yang berat sekali dari Allah. Orang bawa lari harta kami, mobil saya. Mana saya lapor polisi, saya cari? Enggak. Jika ini adalah kehendak-Mu, jadilah ya Allah. Karena aku tahu bagaimana perjalanan hidupku saat ini. 3 hari kemudian orang gedor pintu. Assalamualaikum, ini rumah Ustadz Yahya? Iya. Ustadz, saya mau undang Ustadz kemana? Ke sana. Syukuran di rumah saya Ustadz. Dalam rangka apa Pak? Enggak. Kebetulan kakak saya itu pengusaha besar dari Jerman. Orang Arab. Bikin apa Pak? Saya nggak bisa kalau ceramah sama syukuran begitu. Oh enggak Ustadz, cuma lihat di YouTube, mau ingin ketemu Ustadz. Sampai ke sana. Masya Allah, saya tidak pikirkan, hanya menangis sepanjang malam, meminta kepada Allah. 1 hilang, diganti oleh pengusaha itu 2 biji mobil. Itu ada mobil sana Ustadz nggak dipakai, 2 biji, bawa pulang saja. Memang saya kehilangan mobil. Saya nggak tahu. Dia bilang saya nggak tahu. Cuma saya disuruh oleh Allah panggil Ustadz Yahya ke sini. Jadi kalau ujian datang kepada kita, Allah ganti. Saiful Jamil kan bilang, oh ini semua ujian Allah. Bukan ujian Allah, memang maksiat. Beda, kalau ujiannya ente lurus lalu diuji. Ayub lurus, beriman, dicubit oleh Allah. Berarti ada yang lebih mulia yang Allah gantikan. Amin ya rabbal. Allahumma habib ilaina al-iman wa zadi fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolihin ghair khazai wala maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma ta'ak fala qulubina bijikrika wa adbim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu saudara-saudaraku. Dalam setiap momen dakwah saya selalu membawa buku karangan saya. Bagi yang ingin mendapatinya silakan nanti diambil. Kebetulan saya ada taruh di mobil. Saya membawa buku Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta, karangan saya sendiri. Silakan Bapak Ibu ambil di mobil, tapi bayar. Ada di mobil. Nanti ada saudara Irsan yang akan melayaninya dengan saudara dari Medan. Kami sama-sama dari Medan, cuma berbeda kendaraan. Mereka jemput jam 9, padahal pesawat saya ternyata transit di Batam. Jadi mereka duluan tiba di sini, saya belakangan sendirian tadi. Jadi ada di mobil. Itulah perjuangan saya dengan menggunakan karya tulis. Bagi yang berminat silakan diambil, ada di mobil, hanya menggantikan biaya cetak. Silakan. Saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.